Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjelaskan tentang konsep Merdeka Belajar sebagai solusi untuk menyiapkan generasi emas Indonesia bersama Yuyun Dwi Nurana. Nah, apa itu Merdeka Belajar? Belajar secara menyeluruh, secara holistik, satu sama lain saling mengisi serta dibutuhkan suasana belajar yang dimana peserta didik berhak berinovasi dari sisi manapun. Peserta didik sebagai pribadi dan subjek belajar utama, guru mengarahkan tujuan dengan kondisi anak. Guru menggunakan aneka macam metode dan pendekatan yang cocok dengan pribadi peserta didik. Merdeka Belajar tidak menyusahkan guru, peserta didik, dan orang tua. Guru harus berani menerapkan Merdeka Belajar. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantoro, apakah penataan sistem pendidikan di sekolah saya sudah relevan untuk menjamin masa depan? Tentunya masih tanda tanya besar. Nah, Merdeka Belajar menurut Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantoro ini merupakan pendiri Taman Siswa Yogyakarta yang pernah menjabat sebagai Menteri Pengajaran era Presiden Soekarno. Ini memegang teguh tentang apa prinsip kemerdekaan belajar. Seringkali orang tua terlalu banyak menuntut dan memaksakan sebuah pemikiran kepada anak, terlalu banyak mengatur dan menjejalkan pendapat termasuk dalam hal belajar dan memilih cita-cita. Apakah ini yang dinamakan merdeka? Tanda tanya. Sebenarnya ada 3 pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Belajar yang seharusnya yang dimiliki anak itu biar belajar itu merdeka. Yang pertama, berdiri sendiri. Nah, peran orang tua di sini hanyalah sebagai pendamping, anak sebagai subjek belajar dan bukan objek, sehingga bebas memilih dan apa yang ingin ia pelajari dan bagaimana gaya belajar yang ia pilih. Anak-anak memiliki kebebasan berpikir untuk apa belajar dan memiliki inisiatif dalam menemukan pengetahuan. Yang kedua, tidak tergantung pada orang tua. Jadi jiwa anak-anak yang suka bermain, menjadikan segala sesuatu yang didekatnya menjadi sebuah permainan. Bahkan anak terbiasa belajar dari kegiatan bermain itu dan menemukan berbagai benda di sekitar, menjadikannya alat bermain sekaligus belajar. Tugas orang tua bukan mengatur, menjejalkan konsep, tapi mendorong agar untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang ia dapatkan. Kemudian yang ketiga, mengatur diri sendiri sesuai gaya belajar dan lingkungan ia tumbuh. Jadi setiap anak memiliki kebebasan untuk menentukan jadwal belajar sesuai dengan kebutuhan. Kewajiban orang tua adalah memupuk rasa ingin tahunya, mendorong anak untuk mencari jawaban diri dari setiap pertanyaan, bisa melalui buku, internet, alam sekitar, dan lingkungan. Dukung daya kreativitas dan bekali dengan adab yang baik dalam menuntut ilmu. Jadi seperti yang telah diistilahkan ya, dan wajib dipegang oleh seorang guru ataupun siapapun ya, seperti ini: Ingarso Suntulodo ing madya mangunkarso tutwuri handayani. Nah, itu yang harus dipegang. Nah, selanjutnya sekolah dan orang tua kalau sudah bersatu seperti itu ya, menurut 3 pemikiran dari Ki Hajar, akhirnya ya, ini saya jadi teringat suatu bahwa kadang kalau kita sebagai guru terlalu banyak memaksakan sebuah pemikiran, menjadikan anak tertekan karena belajar, pengen mendapatkan nilai 100,
lupa bagaimana gaya belajar anak. Tugas kita saat ini ya sebagai guru, bagaimana menemukan cara agar anak selalu senang ketika belajar sesuai dengan gaya belajar dan lingkungan tempat ia tumbuh. Nah, disitulah kata merdeka bisa tercapai. Bagaimana sekolah saya nanti akan menyiapkan generasi emas untuk menyongsong Indonesia merdeka? Saya akan mencoba mulai dari lingkungan hidup, ya, terutama mulai dari hal yang terkecil, ya, contohnya nanti sampah, ya, terus kemudian berani memulai, ya, lihat lingkungan sekitar, bermanfaatlah untuk lingkungan sekitar, bantu dan majukan orang-orang yang membutuhkan bantuan, dukung setiap anak supaya percaya diri dengan apa yang ia punyai. Beri ruang dan jam terbang kepada anak. Selanjutnya, mengenai era digital zaman sekarang ini, tentunya membutuhkan suatu sarana dan prasarana. Apakah nanti sekolah saya memadai? Tentunya fasilitas ini juga harus memadai juga. Jadi saya akan tetap berusaha untuk memulai dengan berkomunikasi dengan stakeholder yang ada di sekolah. Terus kemudian harus bagaimana di era digital ini? Ya tetap memanfaatkan teknologi yang bisa dijangkau di sekitar kita. Maksimalkan teknologi yang ada. Siap tidak siap, kita harus mampu menguasai teknologi yang ada di sekitar kita. Jangan sampai anak-anak di lingkungan kita salah dalam memanfaatkan teknologi. Tetap bimbingan dari diri kita. Jadi harus ada yang namanya Tripusat Pendidikan. Nah, ini yang kita acu yaitu Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu dari keluarga, ya, pemahaman terhadap keluarga, terus kemudian pengalaman di masyarakat, ya, kemudian penghayatan, pemahaman, pengalaman yang ada di sekolah. Jadi 3 pusat, keluarga, masyarakat, sekolah, yang ininya nantinya akan mendapatkan pemahaman, pengalaman, penghayatan. Nah, ini akan membentuk suatu karakter atau watak dalam pelajar atau siswa tersebut. Selanjutnya jangan lupa berkolaborasi. Jadi pendidikan itu bisa terjadi di mana saja. Bisa keluarga, tadi sebagai tripusat, keluarga, sekolah, masyarakat. Kemudian ya, kalau tidak mengetahui tentang teknologi, ya, karena kita juga harus menyambut di era digital ini, ya, mengundang pemateri, ya, IT ke sekolah. Kemudian buat tim kerja di sekolah, bisa tim kreatif, editing, finishing, ya, tentunya tim-tim ini yang bisa mengetahui tentang teknologi atau lulusan dari IT. Kemudian tim pengisi konten, terus kemudian forum dari guru-guru tersebut atau pelatihan-pelatihan dan diklat-diklat dari manapun bisa. Selanjutnya kolaborasi observasi. Nah, ini antara guru, ya, guru-guru, ya, misalnya saya yang nanti akan mencoba ini untuk berkomunikasi, kolaborasi dan observasi. Tentunya saya harus terdepan, ya, mencoba, kemudian mengajak guru-guru lain, ya, untuk berkolaborasi dan berobservasi antara guru, kepala sekolah, pengawas, kemudian dan rekan-rekan saya, ya, dalam guru penggerak ini, kemudian pelatih-pelatih saya, untuk menjadikan agar sekolah saya nanti bisa sesuai apa yang dicita-citakan, yaitu merdeka belajar.
Terima kasih. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.